Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri 1 Danau Basuki, terima kasih atas kehadirannya yang telah menyempatkan waktunya untuk penggasan atau sosialisasi budaya positif, materi yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 7. Tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah tentang budaya positif. Next. Makna dari budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi ini budaya positif yang ada di sekolah. Artinya adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah. Kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyelenggarakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini tugas kita sebagai kepala sekolah dan guru adalah menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana kira-kira kita menciptakan lingkungan yang positif di sekolah? Nah, ini lingkungan yang positif ini strateginya, cara untuk agar kita bisa menciptakan lingkungan positif adalah dengan cara disiplin positif. Apabila kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang dalam benak kita? Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam benak kita apa kira-kira? Tepat waktu. Tepat waktu. Berkaitan dengan apa? Disiplin. Kinerja. Kemudian yang lainnya? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Datang tidak boleh terlambat. Datang tidak boleh terlambat. Berarti itu kaitannya dengan kepatuhan ya. Konsekuensi kepatuhan terhadap apa? Kalau di sekolah biasanya ada yang namanya peraturan atau tata tertib. Nah, biasanya dalam benak kita kalau sudah mendengar apa yang namanya disiplin, kamu harus disiplin, itu kaitannya adalah dengan kepatuhan kita untuk mematuhi peraturan atau tata tertib. Nah, dari situlah kita bagaimana caranya untuk bisa menciptakan disiplin yang positif. Karena disiplin saja tidak cukup, ya, harus disiplin yang positif. Sebenarnya seperti apa sih disiplin yang positif? Disiplin yang positif itu merupakan penerapan dari disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau karena ingin mendapat penghargaan. Artinya di situ disiplin positif itu diupayakan agar tumbuh dari dalam hati kita kesadaran dari
diri kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang sudah menjadi keyakinan kita, sudah menjadi panggilan dalam diri kita. Ingin menjadi seperti apa sih kita? Seperti itu. Ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi bedanya orang yang motivasinya itu melakukan sesuatu karena kesadaran diri dengan orang yang melakukan sesuatu itu atas dasar karena tidak mau dia itu dihukum atas peraturan ataupun karena ingin mendapat penghargaan, ya. Itu bedanya disiplin dengan disiplin positif. Jadi kalau yang positif itu kesadaran dari dalam diri kita masing-masing. Nah, di sini ada teori motivasi, ya. Ada 3 teori motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa sih manusia itu melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, ada alasannya. Setiap manusia melakukan suatu tindakan pasti ada alasannya. Nah, ini alasannya ada 3 atau motivasinya ada 3. Tinggal kita termasuk motivasi yang mana, ya. Ini ada 3 motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi pertama ini, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya atau tidak mematuhinya? Apakah saya akan dihukum? Ataukah ada rasa tidak nyaman dalam diri saya? Seperti itu. Nah, ini motivasi ini bersifat eksternal karena datangnya dari luar diri kita, bukan dari kesadaran kita. Jadi datangnya karena saya tidak mau merasakan ketidaknyamanan, saya tidak mau nantinya kalau saya tidak melakukan mendapat hukuman, benar, ya. Dan ini adalah tingkatan motivasi terendah dari tindakan manusia. Kemudian teori motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah nggak sih Bapak Ibu merasakan atau melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji? Ya, misalnya mengerjakan sesuatu karena diperintah oleh atasan kita, karena kita ingin mendapat pujian. Pernah nggak seperti itu? Terbersit tidak dalam hati kita yang seperti itu? Kadang pernah ya Bapak Ibu ya, karena ingin dipuji, karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain bahwa wah, guru itu rajin, guru itu hebat. Nah, seperti itu. Kadang-kadang terbersit dalam hati kita seperti itu, ya. Dan untuk anak-anak kita juga seperti itu. Kadang anak ada yang melakukan mengerjakan tugas misalnya, ada yang karena ingin dipuji oleh gurunya, ada yang ingin dipuji oleh rekan lainnya, oleh ibunya ataupun oleh rekan teman yang lainnya, ya. Kadang-kadang kita pun sebagai guru kelas pernah kan ya memberi reward kepada anak-anak, misalnya yang sudah selesai kita beri permen, gitu ya Pak, Bu. Nah, itu ternyata ada penghargaan yang merusak anak. Jadi tidak semua penghargaan itu bisa memotivasi anak, tapi bisa merusak motivasi anak. Karena apa? Karena pada saat anak itu melakukannya bukan dari dalam dirinya, tapi hanya karena iming-iming sebuah penghargaan, maka motivasi yang keluar bukan motivasi internal,
namun motivasi eksternal hanya karena ingin mendapatkan hadiah itu. Jadi sebaiknya kalaupun kita mau memberi penghargaan itu tidak di awal, tidak diiming-imingi. Jadi tidak usah anak itu tahu bahwa nanti setelah anak itu mengerjakan sesuatu akan mendapat hadiah, tapi lebih ke reward terakhir. Jadi misalnya mengerjakan sesuatu, dia selesai duluan, dikasih reward berupa pujian ataupun berupa barang, itu anak tidak tahu, tidak dari awal tahu bahwa dia akan mendapatkan penghargaan, dan itu pun tidak dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya motivasi yang ketiga ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi orang yang berperilaku motivasi yang ketiga ini, mereka lebih kepada kesadaran diri sendiri. Tidak ada tendensi apapun, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihargai ataupun dipandang wah, ataupun karena takut mendapatkan hukuman, bukan. Tapi karena memang sudah menyadari bahwa inilah tugas kita, inilah yang seharusnya kita lakukan. Jadi kita lebih menghargai diri kita bahwa apabila kita melakukan hal itu karena kesadaran, itulah pribadi kita, itulah diri kita. Kita ingin menjadi orang yang memang benar-benar menyadari apa yang menjadi tugas kita. Demikian juga dengan anak-anak. Setelah kita sendiri memahami diri kita, baru kita terapkan ke anak-anak bahwa motivasi yang seharusnya ini loh, kita itu tidak boleh melaksanakan suatu tindakan itu karena yang pertama dan yang kedua. Next. Nah, semua tindakan yang kita lakukan itu lebih kita tujukan kepada tujuan kita untuk menjadi orang yang kita yakini, menjadi orang yang ada dalam diri kita itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal, sebenarnya ini banyak, tapi yang ada di sekolah sekarang ini yang sedang gencar-gencarnya Pak, Bu, kita kan di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di sini di kurikulum Merdeka ini yang kita fokuskan untuk sekolah adalah tentang profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada 6 nilai yang akan kita sampaikan kepada anak-anak yang harus kita terapkan di sekolah. Keenam nilai ini adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi tujuan pembelajaran di sekolah kita harus berpatokan kepada nilai yang 6 ini. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, di mana kita harus bisa menciptakan ataupun mewujudkan ya tujuan ataupun misi dari sekolah tersebut, bagaimana anak-anak itu agar mereka semua bisa berakhlak mulia dengan agama yang dianutnya masing-masing. Yang kedua adalah mandiri, di mana anak bisa melaksanakan semua tugas dan kewajibannya di sekolah dengan kemauan sendiri, dengan mandiri, tanpa
harus ditunjukkan kepada oleh guru kepada anak-anak bahwa kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi mereka bisa dengan sendirinya mengerjakan secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Ya, kita berusaha agar anak-anak itu bisa mengolah informasi, ya, untuk menganalisanya, kemudian mengevaluasinya, ya, dan akhirnya merefleksi informasi-informasi ataupun permasalahan-permasalahan yang mereka dapatkan di sekolah, ya, termasuk dalam pembelajaran. Kemudian berkebinekaan global, ini kaitannya dengan budaya, bahwa di setiap sekolah pasti peserta didiknya dari berbagai latar belakang, adat, budaya, dan agama. Dari sini kita harus menanamkan kepada mereka bahwa walaupun mereka itu berbeda adat, budaya, dan agamanya, tetapi tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, persatuan dengan rekan-rekan mereka satu kelas ataupun satu sekolahan. Kemudian melestarikan budaya mereka masing-masing, jangan sampai meninggalkan budaya yang ada di daerah mereka, apalagi sampai mengadopsi budaya dari barat yang tidak sesuai dengan kebudayaan di timur Indonesia ini. Selanjutnya nilai bergotong royong. Nah, ini adalah nilai peninggalan dari nenek moyang kita, ya. Indonesia itu terkenal dengan adat budaya bergotong royongnya, kerjasamanya yang luar biasa. Nah, di sini memang kita dalam satu sekolah harus diciptakan budaya gotong royong, kerjasama, kolaborasi antara guru satu dengan yang lain, antara murid satu dengan yang lain, itu harus lebih ditingkatkan. Karena apa? Di era sekarang ini tidak ada namanya kompetisi, ya Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya mau menang sendiri, tidak ada. Karena semua pencapaian ataupun keberhasilan itu bisa berhasil dengan baik apabila ada kolaborasi, ada kerjasama antara satu dengan yang lain. Kita punya tujuan untuk memajukan sekolah ini, tapi kalau tidak ada kolaborasi antara rekan guru satu dengan yang lainnya, antara murid satu dengan yang lainnya, kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua ataupun dengan pemangku kebijakan yang ada di wilayah sekolah kita, tentunya tidak akan tercapai tujuan ataupun visi misi dari sekolah ini. Selanjutnya kreatif. Nah, ini kita harus bisa mewujudkan, membuat anak-anak itu punya pemikiran untuk membuat ataupun berinovasi, membuat hal-hal yang baru dengan kreativitasnya, menumbuhkan daya pikir mereka bagaimana agar tumbuh ide-ide baru untuk mereka dalam pembelajaran ataupun dalam keseharian mereka. Next. Nah, kesemuanya itu budaya positif, disiplin positif itu bisa diterapkan di kelas dengan cara atau strateginya membuat keyakinan kelas. Ya, kenapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan ataupun bukan tata tertib? Apa bedanya? Jadi kalau peraturan biasanya itu yang menciptakan adalah dari kepala sekolah beserta dewan guru, peraturan dan tata tertib itu. Tetapi kalau keyakinan kelas ini kesepakatan dari anak-anak, ya. Jadi dari satu kelas itu anak-anak itu bersepakat untuk membuat suatu keyakinan kelas, bukan peraturan tapi keyakinan, karena datangnya dari mereka sendiri, ya. Jadi keyakinan kelas merupakan suatu ketetapan yang sudah disepakati oleh anggota kelas, ya.
pembentukannya itu ditetapkan merupakan suatu proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh akan melaksanakannya. Nah, kalau keyakinan kelas itu timbul atau didapat dari anak-anak sendiri, tentunya mereka akan selalu ingat, ya Bapak Ibu. Jadi mereka akan selalu ingat dengan apa yang sudah mereka sampaikan, bahwa ini loh keyakinan kelas yang ada di kelas kita, seperti itu. Dan bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama, di kelas kita sampaikan tentang keyakinan kelas ini, tujuannya apa dan contoh-contohnya seperti apa. Kemudian kita ajak mereka untuk berproses, untuk memikirkan kira-kira apa yang perlu kita sepakati di kelas agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nanti anak-anak akan berpikir, apa ya yang harus disepakati biar kita dalam belajar setiap harinya bisa tertib gitu. Apalagi kalau kelas tinggi ya, mereka cara berpikirnya pasti akan lebih kompleks, berbeda dengan yang kelas bawah ya, harus dipandu dengan kata-kata kunci ataupun kata-kata untuk mendorong mereka untuk mengeluarkan pendapat gitu. Jadi misalnya kalau di kelas bawah kita harus merangsang mereka untuk menyatakan pendapatnya apa sih gitu. Kalau di kelas saya itu kan ada 6 kelompok. Jadi setiap kelompok saya beri tugas untuk memberi satu kesepakatan atau keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati oleh bersama, seperti itu. Jadi kami kemarin, saya dan Pak Sidik sudah membuat dan melaksanakan keyakinan kelas, kesepakatan itu sudah kami buat, yaitu dengan cara seperti yang saya bilang tadi, dan ada 6 keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 2. Yang pertama, memang dari kelompok itu disuruh mengajukan ide ataupun keyakinan apa yang menurut mereka harus diyakini. Jadi setelah kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 memberikan pendapatnya dalam keyakinan kelas tersebut, mereka kemudian saya tulis kelompok 1 apa, kemudian kelompok 2 apa, ditulis di papan tulis ya, sampai dengan kelompok yang ke-6. Nah, setelah itu setiap kelompok itu kita ajak untuk menggali pemikiran mereka, bahwa satu kesepakatan itu contohnya seperti apa gitu. Sebagai contoh begini, kesepakatan yang pertama misalnya menjaga kebersihan kelas. Nah, dari kata-kata menjaga kebersihan kelas tentunya ada contoh-contoh perbuatan ya, contoh-contoh perbuatan yang bisa mereka sampaikan. Apa sih contohnya kalau yang namanya menjaga kebersihan kelas itu seperti apa? Nah, kemarin saya beri kertas kecil untuk mereka menuliskan apa contoh-contohnya gitu. Setelah mereka menuliskan contoh-contohnya, itu semua dari kelompok 1 sampai kelompok 6 saya beri kertas untuk menuliskan contohnya, kemudian menempel di kertas karton besar sesuai dengan poin-poin 1 sampai 6. Nah, ternyata luar biasa, anak-anak itu bisa memberikan contoh, Pak. Jadi menjaga kebersihan kelas, ada yang menjawab harus piket, kemudian ada yang menjawab menyapu, mengepel, membersihkan jendela gitu. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa mereka sampaikan. Artinya di situ kan berpikir sendiri dan dari dalam diri mereka timbul bahwa sebenarnya menjaga kebersihan kelas itu
bisa mengepel, bisa piket, bisa menyapu, bisa membersihkan kaca, dan lain sebagainya. Banyak sekali kemarin. Nah, selain itu ada poin yang lain, misalnya disiplin ataupun tepat waktu. Nah, di situ mereka juga bisa menyebutkan bahwa datang ke sekolah harus tepat waktu. Kemudian disiplin dalam upacara, memakai atribut-atribut atau kelengkapan upacara yang sudah ditetapkan gitu. Jadi ternyata memang anak-anak itu setelah kita gali atau kita ajak mereka untuk bersama-sama memecahkan masalah, luar biasa. Mereka bisa dengan bagusnya, dengan luar biasanya mereka menyampaikan ide-ide ataupun pendapat-pendapat yang mereka sampaikan. Demikian. Next. Kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya apabila kita sudah membuat keyakinan kelas, itu tentunya kita sebagai guru ya, setelah dibuat kemudian dicetak, seperti saya sudah mencetak ya contohnya tadi. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat ya. Jadi setelah dibuat kemarin, ditulis, kemudian saya cetak. Ini nantinya untuk ditempel di kelas ya. Ini ada 6 kesepakatan kelas. Yang pertama, mari disiplin waktu setiap hari. Yang kedua, duduk di kursi masing-masing dan siap untuk belajar. Yang ketiga, selalu mendengarkan guru saat berbicara. Yang keempat, mengangkat tangan jika akan bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang kelima, menghargai dan membantu orang lain. Kemudian yang keenam, menjaga kebersihan kelas dan diri sendiri. Ini sudah saya buat dan sebaiknya ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di kelas-kelas yang lain juga bisa membuat yang seperti ini sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya, kita sebagai guru setelah membuat keyakinan kelas ini harus sering memantau ataupun mengingatkan bahwa keyakinan kelas itu tetap harus terus dilaksanakan secara konsisten, gitu ya. Nah, apabila nanti ada anak ataupun murid yang melanggar, kita tidak boleh langsung menghukum. Kita tidak boleh menghukum anak yang tidak mematuhi aturan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Tapi kita harus memahami bahwa anak itu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Pasti ada salah satu dari kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Makanya mereka melakukan hal-hal yang kadang-kadang nyeleneh ya kalau dibilang anak nakal, seperti padahal bukan nakal. Mereka itu sebenarnya karena ingin memenuhi kebutuhan dasar yang tidak dia dapatkan. Dan apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Pada dasarnya adalah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga,
Kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Dan yang keenam adalah kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, kita dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Pernah kan kita ya kadang-kadang menemukan anak yang dalam suatu contoh misalnya, anak itu merebut makanan ataupun bekal dari kawannya. Pernah ya Bapak Ibu di kelas? Nah, dari situ kita tidak boleh langsung mengejudge ataupun mengecap bahwa anak itu nakal. Tidak. Kita harus tahu dulu alasan dari anak tersebut, kenapa dia mengambil bekal temannya. Nah, tentu mereka apabila kita tanya, alasannya akan berbeda-beda. Nah, di situ sebagai contoh ya, itu misalnya dengan kejadian itu anak yang kita tanya itu jawabannya dia karena saya nggak bawa bekal, misalnya seperti itu. Saya nggak bawa bekal, nggak bawa samu, jadi saya minta sama teman, tapi sama teman nggak boleh. Gitu. Akhirnya ya udah, saya rebut, gitu kan. Nah, berarti apa itu? Kira-kira kebutuhan dasar yang dia perlukan apa itu? Iya, betul, bertahan hidup. Karena dia ingin makan, ingin makanan itu. Jadi pada dasarnya itu alasan dia merebut makanan dari temannya, karena diminta gak boleh gitu. Kemudian dari kejadian tadi, apabila alasan dari anak tersebut, ya alasan melakukannya itu karena dia bilang seperti ini misalnya, kalau saya merebut makanannya kan dia nanti ngadu sama bu guru gitu. Jadi senang nanti kalau dia diaduin sama bu guru. Karena apa? Kalau diaduin sama bu guru pasti manggil saya. Nah, itu artinya dia butuh perhatian dari kita. Butuh perhatian agar kita lebih sayang ya di sini. Jadi kebutuhan dasar dari anak itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Demikian. Kemudian bisa jadi anak tersebut hanya karena ingin kesenangan saja, misalnya kenapa kok ngambil bontot temennya gitu, kok temennya dinakali itu kenapa? Nah, mungkin dia akan bilang ya senang aja melihat dia nangis gitu kan. Ada sih anak-anak yang gitu, dia tanpa alasan karena kesenangannya saja dia mengganggu temannya kan gitu. Ada juga yang sudah punya bontot sebenarnya, tapi kok masih pengen punya yang lainnya. Mungkin dia dari rumah yang dibawa hanya itu saja. Bosen. Jadi dia sebenarnya pengen ya punya kebebasan untuk mempunyai pilihan makanan yang dia sukai seperti itu. Cuman tidak didapat dari keluarga, jadi bosan, saya pengen yang lain seperti itu. Nah, bisa jadi alasan yang dia kemukakan karena dia kalau sudah namanya merebut itu beranggapan bahwa lah dia menang. Biasanya anak-anak yang seperti itu karena dalam bidang akademisnya itu kurang, jadi dia ingin lebih menunjukkan kekuatannya dalam bidang lain gitu. Itu tadi dia merasa kalau saya bisa lebih menguasai teman-temannya dengan cara yang seperti itu. Jadi
memang pada dasarnya suatu tindakan itu dia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan apabila kebutuhannya tidak terpenuhi maka mereka akan melakukan hal-hal bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhannya, bisa dengan hal positif dan bisa dengan hal negatif. Seperti contoh yang tadi itu adalah hal negatif yang dilakukan oleh anak-anak gitu. Jadi tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan mereka. Untuk mereka yang mungkin di bidang akademisnya itu kurang, kita arahkan. Mungkin anak itu punya kelebihan di bidang lain, mungkin di bidang olahraga ataupun kreativitasnya. Nah, kita memang sebagai guru untuk mengarahkan agar mereka kebutuhan akan kekuasaan atau kebutuhan akan rasa diterima bahwa dia sebenarnya punya kelebihan itu mereka dapatkan. Seperti itu. Next. Nah, bagaimana caranya kita untuk menciptakan ataupun untuk menanggulangi tindakan-tindakan anak yang sifatnya negatif tersebut? Ya, di sini pada dasarnya ada 5 teori kontrol, di mana ada 5 posisi kontrol guru. Nanti di sini kita bisa tahu kita ada di nomor yang berapa dan yang seharusnya itu yang mana, kita bisa tahu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kontrol guru penghubung. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai penghubung biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Jadi untuk mematuhi peraturan tata tertib, nah itu harus dengan penekanan-penekanan, ya. Istilahnya diancam lah gitu ya, anak-anak diancam agar mereka memenuhi atau mematuhi peraturan yang ada. Jadi mereka akan selalu berkata bahwa patuhi aturan saya gitu, ya. Awas kalau sampai kamu nanti tidak melakukan atau tidak mematuhinya, akan saya hukum, akan pokoknya banyak lagi ancaman-ancaman. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kira-kira sekarang masih ada nggak yang seperti ini? Ada lah. Masih ya Pak? Ya. Nah, ini seharusnya sudah tidak ada, dan mudah-mudahan nanti benar-benar kita hilangkan ya, bahwa karena ini posisi kontrol ini sangatlah membuat anak itu tertekan dan akan mematikan kreativitas anak, ya. Apalagi kita di sekolah dasar masih sangat diperlukan untuk menumbuhkan kreativitas anak, ya. Kemudian teori kontrol yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya kalau orang yang seperti ini, dia suaranya akan lebih lembut, halus, ya. Tapi halus tapi menusuk, gitu, ya. Jadi orang yang seperti ini akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan kata-katanya. Dia akan membuat anak itu merasa bersalah, walaupun tidak dengan cara berkata keras, ya, walaupun dengan cara halus, tapi kata-katanya itu membuat mereka merasa bersalah. Dengan suara yang lembut misalnya, berapa kali ibu bilang gitu, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Kalau misalnya kamu seperti ini, nanti bagaimana? Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tuamu yang sudah membesarkanmu? Hal-hal seperti itu kan kadang-kadang anak yang mendengarkan terus berpikiran merasa bersalah dengan orang tua, merasa bersalah karena telah melakukan apa yang sudah mereka lakukan tadi, perbuatan negatif gitu. Jadi ini pun tidak dianjurkan ataupun bukan kontrol yang baik bagi kita seorang guru gitu. Karena hal itu pun akan membuat suatu trauma pada diri anak kita.
Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini sudah sering saya temui dan kadang memang dianggap efektif ya. Karena apa? Kita kadang-kadang karena ingin mewujudkan apa yang kita inginkan, kita mendekati anak. Sesuai dengan mereka. Jadi kita mensejajarkan diri kita seperti mereka, menganggap mereka itu teman ya, agar apa? Biar mereka itu lebih akrab dengan kita dan mau melaksanakan apapun yang kita sampaikan. Nah, guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti murid ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru akan berkata, ayolah ya, ayo bantu Bapak, ayo, ini semua demi kebaikan kita bersama gitu. Jadi kita akan lebih akrab dengan mereka. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dia akan selalu mengingatkan, coba sekarang peraturannya apa? Kenapa kamu melakukannya seperti ini? Biasanya suaranya dia lebih tegas karena dia memposisikan diri sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, guru pada posisi ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru akan berkata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ini yang belum bisa kita laksanakan ya selama ini ya, posisi manajer ini. Apalagi di usia murid-murid kita yang masih apalagi kelas bawah, memang mereka belum kedewasaannya belum ya, sehingga kita harus dengan cara kita untuk memposisikan kita di posisi yang manajer ini. Nah, ini yang posisi manajer ini yang seharusnya kita punya ya. Jadi bukan di penghukum, pembuat orang merasa bersalah gitu. Jadi yang paling bagus adalah di posisi manajer. Mungkin awalnya kita bisa sebagai teman dulu, bisa kemudian merambah ke posisi sebagai manajer ya. Next. Nah, dalam mengatasi anak yang bertindakan negatif tadi, itu ada yang namanya restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Ini dari Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 2001 ya. Itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Adapun langkah-langkahnya ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ini adalah cara bagaimana kita itu memecahkan masalah bagi anak yang sudah melanggar peraturan ataupun tidak sesuai dengan keyakinan ataupun kesepakatan yang ada di kelas, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi ataupun langsung
memberikan hukuman ataupun konsekuensi, tapi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Dikatakan segitiga restitusi itu karena ada 3 tahap ataupun 3 langkah cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini gambar segitiga restitusi. Kemudian next, yang pertama ini adalah sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Pada prinsipnya, pada sisi ini membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah itu, kita harus memahami kenapa dia berbuat kesalahan tersebut. Jadi kita tidak menyalahkan gitu. Intinya kalau anak itu berbuat salah, kita tidak memojokkan untuk menyalahkan anak tersebut, tapi kita memposisikan kalau kita berada di posisi dia gitu. Jadi kita akan berkata kepada anak tersebut kata-kata yang mencerminkan menstabilkan identitas itu biasanya seperti ini. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi misalnya anak itu berbuat kesalahan, kita tidak ngomong, oh yang begitu itu salah gitu. Itu tidak boleh. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi awalnya untuk meredam emosi ya. Jadi kita harus berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal atau kesalahannya itu menjadi identitas yang sukses atau benar gitu. Bukan membenarkan perbuatannya, tapi kita lebih kepada menyelami diri anak tersebut. Kita memposisikan diri kita di posisi anak tersebut, bahwa ya kalau bu guru juga kalau misalnya seperti kamu tadi diejek sama temennya juga pasti akan melawan, akan emosi gitu. Jadi dia akan merasa, oh bu guru bela saya gitu. Padahal nanti tujuannya ya ingin mengarahkan anak tersebut, tapi awalnya kita tidak menyalahkan. Kalau kita awalnya menyalahkan bahwa kamu seharusnya begini, tidak boleh. Nah, itu nanti anak bukannya dia meredam emosinya, tapi malah tambah emosi gitu. Nah, itu loh bu, saya beginiin. Nah, seperti itu. Tapi apabila kita menyelami perasaannya, misalnya ya apa yang kamu lakukan itu manusiawi. Semua juga kalau misalnya diganggu dengan kawannya pasti akan melawan gitu. Nanti dia akan berpikir, oh ternyata apa yang saya lakukan sebenarnya juga karena membela diri gitu sebenarnya. Nah biasanya pernyataan-pernyataannya itu akan seperti ini, membuat kesalahan suatu yang wajar gitu. Bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, ada kalanya memang berbuat salah gitu, dan kita bisa memperbaiki masalah tersebut. Jadi kata-kata bijak yang seperti itulah yang seharusnya kita sampaikan kepada anak yang sudah melakukan suatu tindakan negatif ya, yang sebenarnya punya alasan tersendiri. Next. Kemudian di sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa semua manusia itu melakukan sesuatu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga kita harus memahami bahwa dia punya alasan melakukan sesuatu itu baik yang positif maupun yang negatif. Dari situ guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif ya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dengan memperbaiki hubungan dengan murid ya. Pernyataan yang biasa disampaikan itu biasanya dengan nada suara yang tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Biasanya pernyataan yang diajukan ini ada contoh-contohnya. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, tapi ternyata kamu tidak melakukannya. Berarti kamu sudah bisa menahan diri gitu misalnya. Nah, kamu
bukan melakukannya tanpa suatu alasan kan gitu. Jadi memang kita dalam restitusi ini kita harus banyak kata-kata bijak yang harus kita punyai agar meredam emosi dari anak-anak kita yang pada saat itu mungkin sedang terbalut dengan rasa emosi gitu. Next. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, kalau keyakinan tadi itu. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi setelah dengan sesi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menyatakan bahwa perbuatanmu itu sesuatu yang wajar gitu. Kemudian kita yang terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan. Apabila itu tidak kita laksanakan dan kita akan lebih baik lagi, misalnya sebagai keluarga ataupun kelas, apa yang kita yakini hal itu, ya. Kemudian nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati gitu, ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi. Jadi anak-anak ditanya seperti itu untuk dia menggali sendiri, seharusnya apa sih yang saya lakukan gitu. Jadi kita tanyakan sebaiknya harusnya seperti apa gitu. Dari perbuatan tadi itu kan sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Seharusnya yang seperti apa? Jadi dia belajar berpikir, menganalisa sendiri bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar dan dia kedepannya akan memperbaiki dengan cara yang mereka pikirkan. Nah, caranya apa gitu? Misalnya pada kasus anak terlambat berangkat sekolah, kita akan menanyakan kenapa kok berangkatnya kamu berangkatnya sampai terlambat gitu. Dia akan menjawab dengan alasannya, misalnya karena saya kesiangan gitu kan. Oh, kesiangan gitu. Nah, kenapa kok bisa kesiangan? Apa bangunnya yang kesiangan atau mandinya yang kelamaan atau bagaimana? Tentu banyak alasan. Anak akan cerita, karena sebenarnya saya tadi bangunnya pagi Bu, tapi bangun pagi saya nonton TV dulu sama main game dulu. Tahu-tahu kok sudah jam 6:30 belum mandi gitu. Anak-anak bisa bercerita seperti itu. Nah, kita akan ada di posisi memahami, ya. Kalau sudah keasikan nonton TV, memang kadang-kadang guru juga kalau sudah keasikan nonton TV ataupun melihat HP kadang lupa waktu, tapi seharusnya itu dilakukan atau tidak. Nah, untuk kita sebaiknya dilakukan atau tidak. Nanti dia akan menjawab dengan sendirinya, tidak, seharusnya tidak dilakukan. Karena kalau dilakukan nanti saya akan terlambat ke sekolah gitu. Jadi mereka akan bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang dia lakukan itu akan diulangi ataupun tidak gitu. Jadi itu di sesi menanyakan keyakinan, dan kita sebagai guru akan menanyakan untuk kedepannya bagaimana, apa rencananya, apakah mau memperbaikinya atau mau tetap seperti ini. Tentu akan menjawab dengan saya besok lagi tidak akan terlambat gitu. Saya akan memperbaikinya. Lalu kita tanyakan lagi, bagaimana caranya kamu memperbaikinya kan gitu. Nah, dia akan menjawab dengan sendirinya, ya nanti saya kalau bangun pagi nggak akan lihat televisi ataupun main HP sehingga lupa waktu gitu. Jadi dengan kesadarannya mereka punya keyakinan akan memperbaiki perilakunya yang tidak baik ataupun perilaku yang negatif ataupun kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan
nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak boleh menjudge langsung bahwa anak itu bersalah, tapi harus dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan. Nah, apakah perbuatan itu dengan keyakinan itu benar atau tidak? Gitu. Apa yang dia lakukan dengan keyakinan yang sudah diyakini di kelas ataupun tindakan-tindakan kesepakatan yang di kelas itu sama atau tidak? Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Gitu. Jadi apabila kita sudah memberikan gambaran bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan, maka kita tawarkan kepada mereka bagaimana untuk memperbaiki masalah tersebut atau memperbaiki masalah tersebut di kemudian hari. Yang ketiga adalah pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Nah, itu pemecahan masalah, kita sebagai guru untuk mengarahkannya itu harus yang relevan dengan masalah yang ada. Jadi benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Nah, itu tugas kita setelah memberikan arahan untuk memperbaiki, kita harus selalu memantau, ya, harus selalu mengingatkan agar anak itu tidak berbuat kesalahan untuk yang kedua kalinya. Dan yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan kira-kira akan dimulai untuk memperbaiki masalahnya. Gitu. Demikian pemaparan dari saya mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dengan contoh-contoh keyakinan kelas yang saya buat nanti di sekolah ataupun di kelas masing-masing bisa diterapkan untuk kebaikan kemajuan sekolah kita, ya. Dan mudah-mudahan untuk segitiga restitusi juga, ya, kita bisa mulai menerapkan apabila ada salah satu anak yang ada bermasalah dengan temannya, kita bisa menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi yang tadi, agar ya itu tadi, anak-anak tidak akan merasa terhukum ataupun merasa tertekan dengan apa yang kita lakukan, tetapi akan mendapatkan suatu pemecahan masalah yang nantinya akan membuat mereka sadar, bukannya suatu masalah itu selesai tapi besok diulangi lagi, tapi lebih kepada kita untuk menyadarkan anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan terulang lagi, dan mereka akan membangun yang namanya nilai-nilai dalam diri mereka, agar mereka lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sampaikan tadi. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba para murid, kreatif. Semangat belajar. Coba semangatnya dari mana? Semangat.
membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Menjaga konsisten kelas. Iya. Bu Guru mau kasih tahu dulu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri kita agar kita menjadi anak yang baik, yang mempunyai nilai-nilai kebaikan yang tumbuh dari dasar tubuh hati sendiri dengan kesadaran sendiri, ya. Nah, baiklah. Sekarang kita perkelompok. Bu Guru pengen tahu coba dari kelompok 1 kira-kira nilai-nilai kebaikan yang harus kita terapkan di dalam kelas kita ini supaya kita belajarnya itu bisa lebih baik, ya. Apa saja sih nilai-nilai yang harus kita terapkan, kita sepakati di kelas biar kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik, ya. Coba di kelompok 1 kira-kira apa yang akan kita sepakati untuk dibuat suatu keyakinan kelas? Apa? Misalnya menjaga kebersihan kelas biar kelas kita bersih. Guru tulis dulu ya. Baik, kita tulis dulu. Jaga kebersihan kelas. Baik, di sini keyakinan kelompok 1. Apa tadi? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga Kebersihan kelas. kebersihan kelas. Baik, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 kira-kira apa lagi? Nilai-nilainya. Apa? Saling tolong menolong dan membantu teman. Betul. Kita tulis. Saling tolong menolong. Yang ketiga, coba kelompok 3. Apa kira-kira? Mendengarkan saat guru berbicara. Betul sekali. Kita tulis ya. Mendengarkan saat guru berbicara. Sekarang nomor 4, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Apa idenya? Pendapatnya tentang keyakinan kelas? Tunjuk tangan pada saat menjawab pertanyaan. Betul, ya. Menjawab pertanyaan. Angkat tangan ya. Mengangkat tangan saat menjawab dan bertanya. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 apa kira-kira? Nah, Masing-masing untuk duduk di tempat masing-masing dan siap untuk belajar. Oke. Duduk di tempat
siap untuk belajar. Dan sekarang kelompok 6 apa? Disiplin waktu setiap hari. Iya, disiplin waktu setiap hari. Oke, kita sudah ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Apa saja sih yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan kelas? Ya, nanti kalian tuliskan di kertas, nanti mau berbagi kertas ya. Nanti kalian tuliskan. Kemudian nomor 2, saling tolong menolong dan membantu ya, dan membantu teman. Nah, ini misalnya apa ya? Misalnya apa sih tolong menolong dan membantu teman? Contohnya apa? Membantu teman yang terjatuh. Membantu teman ya. Aduh, ya. Membantu teman pikir ya. Nanti kalian tuliskan ya. Kemudian mendengarkan saat guru berbicara. Sudah jelas ya. Nomor 4, mengangkat tangan saat menjawab dan bertanya. Jadi apabila kalian mau bertanya ataupun menjawab, terlebih dahulu mengangkat tangan. Kalau sudah diizinkan, baru kalian bertanya ataupun menjawab. Yang kelima, apa? Berarti kalau duduk di tempat masing-masing, anak-anak harus apa saja contohnya? Contohnya apa saja? Harus tertib. Nah, terus apa lagi? Boleh tidak duduknya di kursi orang lain? Ya, berarti duduknya di tempat kita masing-masing sendiri-sendiri. Tidak boleh menempati duduk orang lain. Kemudian yang keenam, disiplin waktu setiap hari itu seperti apa? Ya, berangkat sekolahnya tepat waktu. Lebih bagus lagi kalau di awal waktu. Ya, kalau waktunya pendek juga harus disiplin, weekend. Kemudian apa lagi? Upacara tidak boleh sampai terlambat ya, harus tepat waktu. Apa lagi? Ya, oke. Sekarang kalian tuliskan, siapkan pensilnya, kalian tuliskan contoh-contohnya. Nanti yang kelompok 1 menuliskan contoh menjaga kebersihan apa saja. Yang kelompok 2 saling menolong itu apa saja. Yang kelompok 3 mendengarkan saat guru berbicara itu contohnya apa saja. Ini nanti kalau sudah tulis ya, kalau sudah ditulis kalian tempelkan nomor 1 di sini, nanti satu kelompok ke bawah, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini, kelompok 6 di sini. 3-3 ya nanti. Ini nanti disuruh tulis nomornya. Nomor 1 di sini namanya di bawah angka 1 di sini. Yang kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di
Kelompok mana lagi yang sudah? Oke, kelompok 1. Gantian. Sebelahnya nggak apa-apa. Kelompok berapa kamu? Agak ke atas. Balik. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah. Oke. Kelompok 5 boleh. Yang sudah boleh. Dengarkan. Punya Naila? Gampang? Ya. Ah. menjaga kebersihan kelas. Di sini ada yang mengatakan membuang sampah pada tempatnya. Mana sih tempat sampah? Ada nggak di sini? Ada. Jadi kalau kalian punya sampah, itu dibuang di kotak sampah yang tersedia di dalam kelas ini. Kalau sudah penuh, kalian buang di pembuangan yang
keluar. Good ya. Kemudian ada lagi yang menuliskan melaksanakan piket kelas biar kelas kita jadi bersih. Betul. Piket kelas sudah dibagi. Nah, kalian harus selalu mengingat dan harus selalu melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab ya. Dalam melaksanakan piket kelas, apa saja yang dilakukan? Jadi di sini ada yang menuliskan menyapu kelas biar bersih, ada yang mengepel, ada yang menuliskan membersihkan debu di meja ataupun di kaca. Bagus. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Keyakinan kelasnya adalah saling tolong menolong dan membantu teman. Di sini contoh-contohnya. Nah, ini menolong teman yang sedang terjatuh, betul. Kalian harus menolongnya. Kemudian membantu teman yang kesusahan. Misalnya kesusahan apa? Tidak membawa pensil. Ya, kalian kalau tidak ada teman yang tidak membawa pensil, berarti membantunya dengan cara apa? Meminjamkan kalau punya buah, ya. Kemudian membantu teman yang terkena musibah. Nah, kita sudah melaksanakan saling tolong menolong dan membantu teman yang terkena musibah. Misalnya ada yang rumahnya kebakaran, ada yang orang tuanya meninggal. Ya, itu kita harus saling membantu. Kita lanjutkan. Yang ketiga, keyakinan kelasnya adalah mendengarkan saat guru berbicara. Sekarang Bu Guru sedang bicara atau tidak? Ya, nah, saat Bu Guru berbicara, anak-anak mendengarkan. Nanti kalian kalau anak-anak sedang berbicara atau menjawab pertanyaan, Bu Guru dan rekan-rekan yang lainnya, teman-teman yang lain juga ikut mendengarkan. Yang keempat ya, kelompok apa ini? Nih, mengangkat tangan saat bertanya, mengangkat tangan saat menjawab, mengangkat tangan saat berbicara. Itu ya. Yang kelompok 5, apa tadi? Duduk di tempat masing-masing dan siap Duduk di tempat masing-masing dan siap untuk belajar. Berarti ada nggak yang di depan jalan-jalan? Ada nggak? Nggak ada. Berarti duduk di tempat masing-masing, tidak menempati tempat duduk orang lain. Yang keenam, disiplin disiplin waktu setiap hari. hari. Misalnya apa? Olahraga tepat waktu, piket tepat waktu, berangkat sekolah tepat waktu, upacara tepat waktu, belajar tepat waktu. Nah, oke. Keyakinan kelasnya sudah terbentuk, sudah bagus. Tinggal kita, ya, Bu Guru dan anak-anak semuanya melaksanakan. Siap gak? Siap atau tidak? Siap beneran? Apa karena disuruh sama Bu Guru? Punya niat untuk meyakini melaksanakan keyakinan kelas?
kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.